Salam bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistil Minggu atau kebaktian keluarga tanggal 28 Juli 2024. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kaki. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, Daud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba Tuhan. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kapan saja bahwa manusia bisa berubah ketika hatinya tidak dikuasai oleh Roh Allah. Sama seperti Daud yang kita lihat sebelumnya, bahwa Daud adalah orang yang baik, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tetapi di dalam nats ini Daud berubah dari orang yang baik menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang jahat. Di dalam firman ini bahwa Daud tidak mampu menguasai diri. Dia lebih memilih untuk menuruti keinginan daging. Dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 5 bahwa Daud berselingkuh. Yang kedua, ayat 6 sampai ayat 15, bahwa Daud berencana, berusaha supaya Uria terbunuh di medan perang.
Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dua hal yang direncanakan oleh Daud ini bisa terjadi karena dia telah dikuasai oleh keinginan daging. Bukan lagi kehendak Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya, tetapi keinginan daging yang berkuasa dalam diri. Ketika dia melihat Batseba sedang mandi, dia tidak mampu menguasai diri. Saudara-saudara, ketertarikannya dan penglihatannya membuat dia jatuh. Dan kebetulan pada saat itu bahwa dia adalah seorang raja, dia yang berkuasa, sehingga dia memanggil Batseba lalu tidur dengan dia. Sesuatu yang dilakukannya adalah sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan karena dia mengambil istri orang lain. Dia menjadi sesuatu yang jahat ketika dia menguasai, ketika dia dikuasai oleh hawa nafsu, ketika dia dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga dosa yang jahat ini, perselingkuhan ini, membuat dia merencanakan yang lain. Apa yang direncanakan setelah dia dikuasai oleh dosa, maka yang satu dia telah berdosa, berselingkuh, tidur bersama dengan Batseba, lalu dosa itu berlanjut lagi supaya dia menurutnya lebih aman dalam melakukan perselingkuhan itu. Lalu dia merencanakan bagaimana supaya suami dari Batseba ini mati terbunuh. Saudara-saudara, dalam perencanaan itu dia memerintahkan kepala pasukan sebagai atasan daripada Uria, yaitu Yoab, supaya Yoab menyuruh Uria berperang di barisan yang paling depan dan barisan yang paling hebat, konflik yang paling hebat. Artinya dia disuruh, tetapi pasukan yang lain mundur, dia dibiarkan di situ, lalu dia mati dengan di tangan musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, perencanaan yang jahat ini terjadi karena dalam dirinya dia telah dikuasai oleh dosa, dia telah dikuasai oleh keinginan daging. Apa yang dapat kita lihat dalam nats ini? Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita sudah dikuasai oleh dosa, ketika kita sudah dikuasai oleh keinginan daging, maka kita akan merencanakan sesuatu yang jahat. Itulah yang terjadi bagi Daud. Maka dalam setiap hidup kita, maka kita harus selalu mampu menguasai dan mengantisipasi supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan daging, tetapi supaya kita senantiasa dikuasai oleh Roh Allah, kehendak Allah dalam hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai rencana-rencana yang jahat dalam hidup kita. Maka oleh karena dosa, karena keinginan daging, maka kepedulian kepada orang lain tidak ada lagi. Dan kepedulian terhadap perkenanan atau kehendak Allah tidak ada lagi. Karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya dapat menikmati dan menyenangkan daging kita ini sendiri. Saudara-saudara, maka dalam hidup kita harus menjauhkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita harus senantiasa mampu menguasai diri. Memang yang diminta oleh daging itu adalah nikmat dan enak. Tetapi kita harus berusaha bagaimana supaya keinginan daging itu kalah oleh karena kita beriman dan percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi bagi Daud. Dia tidak peduli lagi siapa itu Uria dan siapa itu Batseba. Yang penting dia dapat menguntungkan lahiriah dari Daud, sehingga dia bersama dengan Batseba, tidur bersama, padahal itu istri orang lain dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa dia juga merencanakan yang jahat yang lain kepada orang lain. Oleh karena itu, bahwa ketika kita dikuasai oleh keinginan daging,
maka rencana-rencana yang jahat akan muncul dalam hidup kita. Maka jangan mau dikuasai oleh keinginan daging. Dan satu lagi, kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Jangan pikirkan yang jahat kepada orang lain. Jangan rencanakan sesuatu yang jahat di hati kita, merencanakan sesuatu, merancang sesuatu yang jahat atau yang tidak baik kepada orang lain. Karena itu adalah dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dari firman ini kita dapat belajar dalam hidup kita. Apakah bahwa kita pada saat ini mana lebih besar, keinginan daging atau keinginan kehendak Allah yang akan kita lakukan? Apakah kita lebih senang berbuat dosa atau tidak? Atau kita lebih senang menghindari dosa, menjauhkan dosa dalam hidup kita? Mari kita menjauhkan dosa dan mari kita jangan hidup dalam keinginan daging. Mari kita jauhkan keinginan daging ini, tetapi marilah kita selalu berserah kepada Tuhan supaya kita senantiasa mampu untuk menahan diri, menguasai diri, dan kita tidak seperti Daud jatuh ke dalam dosa karena dia tidak mampu untuk menahan segala hawa nafsunya dan keinginan daging. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh keinginan daging dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.